Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Pak Farihin pada video pembelajaran listrik statis jilid 2. Pada video yang lalu, kita sudah membahas banyak tentang atom, penyusun atom, elektron bebas, serta fenomena petir. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Kemudian, jenis-jenis muatan listrik. Apa itu muatan listrik positif, muatan listrik negatif, dan juga atom yang netral. Kemudian, interaksi atau hubungan dua muatan listrik jika saling didekatkan. Lalu, contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti yang sangat menarik untuk disimak. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan fenomena penggaris plastik. Mengapa kok bisa menarik kertas kecil? Anak-anak sekalian, saya minta nanti kalian menyimak video ini sampai tuntas. Ingat, sampai tuntas. Jangan sampai putus di tengah jalan. Karena putus itu sakit rasanya. Perhatikan kegiatan berikut. Penggaris digosok dengan rambut. Balon digosok dengan rambut juga. Batang PVC plastik digosok dengan kain wol. Kain sutra digosokkan ke batang kaca. Nah, apa sih tujuan mereka menggosokkan benda satu ke benda yang lain? Coba sih kalian pikirkan. Anak-anak sekalian, saya kira kalian sudah punya jawaban masing-masing kan? Tapi alangkah lebih baiknya kita samakan pemahaman dan pemikiran kita tentang konsep yang ada di ketiga video tadi. Coba mari kita simak sama-sama. Konsentrasi. Saat menggosokkan benda satu ke benda yang lain, perlu kalian pahami bahwa ada sejumlah perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Ada yang melepaskan, ada yang menerima. Nah, ada yang melepaskan dan ada yang menerima ini menyebabkan jumlah proton dan elektron pada masing-masing benda itu menjadi tidak sama. Nah, karena tidak sama ini, maka dapat kita katakan bahwa benda ini bermuatan listrik. Ya, sekali lagi, akibat dari jumlah proton dan elektron yang tidak sama ini, kita katakan bahwa benda itu bermuatan listrik. Nah, bermuatan listrik apa? Kita bahas nanti. Nah, dengan kata lain, kesimpulannya adalah saat menggosok benda satu ke benda yang lain, sebenarnya kita itu memberikan suatu muatan atau menjadikan benda itu sebagai benda yang bermuatan listrik. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita saksikan ilustrasi balon dengan kain wol ini. Nah, kita gosokkan balon dengan kain wol. Nah, seperti ini. Kita lihat pada keadaan kain wol, kita lihat di sini, sebelum digosokkan, jumlah proton dan elektronnya di sini adalah sama, alias saling berpasangan. Jumlah proton dan elektron ini saling berpasangan. Maka, benda ini, kain wol ini, kita katakan sebagai benda atau kain wol yang netral karena jumlah proton dan elektronnya sama, saling berpasangan. Kita lihat juga pada balon. Jumlah proton dan elektronnya sama. Ingat, ini sebelum digosok. Pada benda apapun sebelum digosok, sebelum bergesekan, jumlah proton dan elektronnya sama. Sama seperti yang kita bahas dulu. Pada awan yang sebelum bergesekan, jumlah proton dan elektronnya sama. Oke, ketika sudah bergesekan, maka terjadi
perpindahan elektron. Ada yang menerima elektron, ada yang memberikan elektron. Kita lihat lagi di sini. Kita amati. Apakah elektronnya berpindah? Ya, betul. Ada perpindahan elektron dari kain wol ke balon. Kita lihat di situ. Ya, pindah lagi. Digosok terus secara berulang-ulang. Digosok terus berulang-ulang. Ya, elektronnya berpindah. Nah, kita lihat di sini. Pada masing-masing benda. Pada benda yang pertama, yaitu kain wol. Apa yang terjadi? Proton kehilangan elektron. Mas, proton tidak punya pasangan. Proton kehilangan pasangan. Sehingga kita lihat di sini, pada kain wol terjadi kelebihan proton. Nah, proton kan muatan positif. Kita lihat di sini. Proton kemarin kan adalah muatan listrik positif. Maka dapat dikatakan bahwa kain wol ini menjadi bermuatan listrik karena jumlah protonnya dan elektronnya tidak sama alias tidak punya pasangan. Nah, bermuatan listrik apa? Karena di sini kelebihan proton, maka kain wol ini dikatakan bermuatan listrik positif. Oke, coba kita lihat di sini. Pada balon yang semula netral, kita lihat di sini, dia mendapatkan atau menerima elektron dari kain wol, maka terjadilah di sini kelebihan elektron. Ada elektron yang tidak punya pasangan, tidak punya pasangan tidak punya pasangan proton. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang dari kain wol. Nah, karena tidak punya pasangan atau jumlah proton dan elektronnya tidak sama, maka balon ini dikatakan sebagai benda yang bermuatan listrik. Nah, bermuatan listrik apa? Kita lihat di sini. Kelebihan muatan listrik negatif. Nah, kelebihan elektron. Maka balon ini dikatakan bermuatan listrik negatif. Sudah bermuatan listrik. Nah, sudah bermuatan listrik. Caranya bagaimana? Ya, betul. Dengan cara digosok. Menggosokkan balon dengan kain wol itu menyebabkan masing-masing benda ini bermuatan listrik. Ya, sekali lagi menjadi bermuatan listrik karena ada perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain, dari kain wol ke balon. Elektron dari kain wol pindah ke balon. Di sini kelebihan proton bermuatan listrik positif. Di sini di balon bermuatan listrik negatif karena kelebihan elektron. Nah, setelah menyaksikan video ini atau animasi ini, tentunya kalian bisa menjawab. Nah, menjawab dengan benar atau barangkali jawabannya yang masih kurang sempurna. Kegiatan pada video tadi, ya, menggosok penggaris dengan rambut, balon dengan rambut, kain wol dengan pipa PVC plastik, kemudian kain sutra dengan batang kaca. Tentunya kalian sudah bisa menjelaskan apa sih maksud dan tujuan menggosokkan tadi. Ya, betul. Supaya benda itu menjadi bermuatan listrik. Nah, coba kalian sekarang membuat tabel. Ini saya berikan contoh tabel. Nanti kalian isi benda ini pasangannya dengan apa, menjadi bermuatan listrik apa, karena apa. Nanti kalian isi di tabel berikut. Anak-anak, ini adalah contoh tabel kegiatan menjadikan benda menjadi bermuatan listrik dengan cara menggosok. Saya kasih contoh satu ya. Nomor 1, misalkan nama benda 1 penggaris.
digosokkan ke benda 2 rambut. Yang terjadi adalah, nah ini, perpindahan elektron dari apa ke apa, ya, dari benda 1 ke benda 2 atau benda 2 ke 1. Nanti kalian jawab. Benda 1 menjadi bermuatan listrik apa? Positif kah, negatif kah? Apa alasannya? Kemudian benda 2 menjadi bermuatan listrik apa? Nah, itu sertakan juga alasannya. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Setelah kalian mempelajari bagaimana cara membuat benda itu menjadi bermuatan listrik, baik positif maupun negatif, maka selanjutnya kita pelajari bagaimana interaksi dua benda yang bermuatan listrik. Interaksi itu hubungan, bagaimana jika kedua benda itu yang sudah bermuatan listrik didekatkan satu sama lain. Nah, untuk itu kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Kita siapkan alat dan bahan: benang wol, kain sutra, pipa plastik PVC, batang kaca, statif, dan tali secukupnya. Nah, kita saksikan dulu video berikut ini. Mem akan menyediakan 2 buah batang plastik, satu digantung seperti itu dan satu Mem pegang ya. Kemudian keduanya akan diberi muatan dengan cara digosok dengan kain wol seperti ini. Nah, satunya lagi juga digosok ya. Setelah keduanya bermuatan listrik, kemudian didekatkan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi? Percobaan yang kedua yaitu Mem akan menyediakan 2 buah batang yang berbeda jenis ya. Satu buah batang digantung seperti ini, yaitu batang kaca, dan satu buah batang plastik yang dipegang ya. Kemudian keduanya kita beri muatan ya. Batang plastik digosok dengan kain wol atau benang wol, dan batang kaca digosok dengan kain sutra. Nah, nanti kita akan dekatkan. Maka menurut kalian peristiwa yang terjadi apa ya? Baiklah, kita simak video berikut untuk membuktikan jawaban kalian benar apa enggak ya. Penjelasannya, ketika sebuah batang plastik digosokkan dengan kain wol, maka batang plastik akan bermuatan negatif. Karena elektron dari kain wol itu pindah ke batang plastik, sehingga batang plastik akan kelebihan elektron. Ya, jika kelebihan elektron, maka batang plastik ini bermuatan negatif. Sedangkan jika batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan kekurangan elektron. Ya, benda yang kekurangan elektron akan mengakibatkan benda tersebut bermuatan positif. Sehingga kesimpulannya adalah jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan jika dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Baik, samakan dengan jawaban kalian. Kalau sama, hebat. Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok.